Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliana. Berikut ini merupakan tugas topik 1 elaborasi pemahaman perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Esti Ismawati MPD. Soal 1. Apa yang Anda pahami setelah mempelajari mengenai pendidikan multikulturalisme, mediasi, dan potensi belajar dalam pendidikan? Apa pentingnya hal ini bagi Anda? Pendidikan multikulturalisme merupakan konsep yang mengakui pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam konteks pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Pendekatan pendidikan multikultural memastikan beragam etnis dan kelompok sosial ditempatkan dalam tujuan pendidikan yang sama. Dengan menerapkan konsep ini, peserta didik diharapkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan etnis dan budaya dengan sesama peserta didik dan lingkungan di sekitarnya. Mediasi merupakan perantara dalam perkembangan kognitif anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka. Vygotsky menyatakan bahwa segala tindakan atau proses psikologis manusiawi dimediasi oleh alat psikologi seperti bahasa, tanda, lambang, atau semiotik. Agen mediasi terjadi melalui bantuan atau panduan langsung sesuai dengan zone of proximal development individu, dan juga melalui perantara simbolik menggunakan simbol atau lambang khusus. Mediasi terbagi menjadi dua jenis. 1. Mediasi metakognitif, yang melibatkan penggunaan alat-alat semiotik untuk regulasi diri seperti perencanaan diri, pemantauan diri, pemeriksaan diri, penilaian diri, dan perkembangan dalam komunikasi antar pribadi. 2. Mediasi kognitif, yang menggunakan alat-alat kognitif untuk menyelesaikan masalah terkait pengetahuan atau masalah domain subjek. Mediasi kognitif dapat berkaitan dengan konsep spontan atau yang dapat salah, dan konsep ilmiah atau yang lebih valid secara pengetahuan. Potensi belajar dalam pendidikan merupakan kemampuan peserta didik yang dapat dikembangkan menjadi kelebihan dan berperan dalam kesuksesan di masa depan. Guru diharapkan untuk melihat potensi belajar tidak hanya melalui tes IQ, tetapi juga melalui kemampuan belajar secara mandiri, yaitu sejauh mana mereka dapat menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain atau zone of proximal development. Dengan demikian, pengujian IQ seharusnya tidak menjadi satu-satunya metode evaluasi dalam praktik pendidikan, karena tes tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan atau faktanya. Menurut saya, mempelajari hal ini menjadi penting bagi saya, karena saya menyadari bahwa Indonesia merupakan negara pluralistik dengan sangat menjunjung tinggi perbedaan etnis dan budaya. Sehingga penting bagi seorang guru untuk dapat memahami makna multikulturalisme dan menerapkannya dalam pembelajaran. Selain itu, makna dari teori Vygotsky yang memberi pemahaman bahwa dalam belajar, peserta didik tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan. Maka, guru juga harus dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, sehingga potensi belajar peserta didik dapat diketahui dan dikembangkan sesuai dengan apa yang mereka miliki dan inginkan. Soal nomor 2. Apa yang Anda pahami terkait dua konsep utama teori sosiokultural, yaitu sebagai alat psikologis dan mediasi, dan bagaimana konsep-konsep ini selanjutnya dapat berkontribusi pada teori pembelajaran dan pengajaran? Teori sosiokultural menekankan pengaruh sosial budaya di lingkungan terhadap perkembangan anak. Teori ini merujuk pada dua hal utama, yaitu 1. Alat psikologis, yang merujuk pada semua alat yang dibangun secara sosial yang mampu merangsang atau mengoptimalkan pemikiran dan mental anak. 2. Mediasi, yang merujuk pada proses interaksi yang dikembangkan oleh subjek melalui agen media manusia dan simbolik. Mediasi ini meliputi mediasi metakognitif yang berhubungan dengan kemampuan pengelolaan diri dalam memecahkan permasalahan, dan mediasi kognitif yang melibatkan penggunaan konsep dalam memecahkan permasalahan.
Teori sosiokultural tidak hanya berfokus pada bagaimana orang dewasa dan teman sebaya berpengaruh pada pembelajaran individu, tetapi juga kepada bagaimana keyakinan dan sikap budaya dapat memengaruhi pembelajaran yang sedang berlangsung. Mediasi merupakan cara penyelesaian suatu persoalan secara damai dengan tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persoalan di antara pihak berperkara. Misalnya, mediasi yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik di sekolah. Soal nomor 3. Bagaimana menurut Anda penerapan konsep tersebut dalam pendidikan di Indonesia? Silakan berdiskusi dengan mencari referensi yang ada dalam konteks pengajaran serta pembelajaran di Indonesia. Pada setiap perencanaan dan implementasi pembelajaran, perhatian guru harus dipusatkan kepada kelompok anak yang tidak dapat memecahkan masalah belajar sendiri, yaitu mereka yang hanya dapat memecahkan masalah dengan dibantu. Guru menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan yang dapat memfasilitasi anak agar mereka dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Misalnya, petunjuk atau pedoman mengerjakan, bagan atau alur, langkah-langkah atau prosedur melakukan tugas, pemberian umpan balik, dan sebagainya. Melalui pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis masalah, di mana dengan bimbingan atau bantuan dari guru dan sesama teman yang lebih kompeten dalam kelompok belajarnya, akan sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas belajar dan peserta didik dapat mempelajari langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara kolaboratif dalam kelompok belajarnya. Soal nomor 4. Apa saja yang dapat Anda terapkan nantinya sebagai guru terkait pemahaman Anda? Sebagai seorang guru yang memahami teori sosiokultural, saya menyadari bahwa peserta didik saya berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Mereka mungkin memiliki perbedaan dalam hal bahasa, adat istiadat, norma, nilai, dan keyakinan. Dengan pemahaman ini, saya dapat menghargai dan menghormati keberagaman mereka, serta memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima dan dihargai di dalam kelas. Pemahaman saya tentang teori sosiokultural juga membantu saya dalam merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Saya menyadari bahwa konteks sosial dan budaya peserta didik dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan materi pelajaran. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman dan realitas hidup peserta didik, sehingga mereka dapat melihat relevansi dan kegunaan dari apa yang mereka pelajari. Sebagai seorang guru, saya juga harus berperan sebagai fasilitator dan mediator. Saya harus membantu peserta didik dalam mengembangkan bakat dan potensi mereka. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan kelebihan yang perlu dihargai dan dikembangkan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap peserta didik merasa aman untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat mereka. Selain itu, sebagai mediator, saya harus membantu peserta didik dalam mengatasi konflik dan perbedaan yang mungkin timbul di antara mereka. Saya menyadari bahwa perbedaan budaya, sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi sumber konflik di dalam kelas. Dengan demikian, saya berusaha untuk menciptakan ruang dialog dan pemahaman yang saling menghormati, di mana peserta didik dapat belajar untuk menghargai dan menerima perbedaan satu sama lain. Soal nomor 5. Bagaimana Anda memandang kesiapan Anda sebagai guru dengan memahami konsep tersebut? Tidak dapat disangkal bahwa kita berada dalam lingkungan yang multikultural saat bersekolah dan di masyarakat. Dengan mempelajari konsep ini, pengetahuan saya akan bertambah, sehingga saya dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Selain itu, saya juga memahami bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang guru profesional. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang multikulturalisme sangat penting bagi seorang guru. Sebagai seorang guru profesional, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Dengan memahami keberagaman budaya siswa, kita dapat merancang pembelajaran yang relevan dan menarik bagi semua siswa, serta menghargai dan menghormati perbedaan mereka. Sebagai seorang guru profesional, kita juga harus mampu menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungan multikultural. Misalnya, kita harus mampu mengatasi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan budaya atau nilai-nilai yang berbeda. Keterampilan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang baik tentang multikulturalisme akan membantu kita dalam mengelola konflik tersebut dengan bijaksana dan adil. Soal nomor 6. Pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan lebih lanjut tentang topik bahasan tersebut? Pertanyaan pertama, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi semua peserta didik dengan keunikan dan latar belakang sosial budaya yang beragam? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan berbasis kebudayaan dalam pembelajaran agar relevan dengan pengalaman peserta didik? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.